والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masuk ke halaman 35. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqalat tirazul awwalu. Dan seluruh ayat-ayat sifat saya memperjalankannya dengan benar sebagaimana dinukilkan oleh generasi yang pertama. Tiraz itu adalah suatu susunan yang indah. Tatriz itu adalah yaitu pembagusan atau pengindahan. Dan memang generasi pertama itulah generasi yang paling indah dari umat ini, baik dari sisi agama ataupun dari sisi pemerintahan dan seterusnya. Qauluhu at-tiraz ma'khudun min at-tirz. Diambil dari lafaz tirz. Wa qala Ibnul A'rabi at-tirz as-shakal, yaitu bentuk. Wa tiraz bi al-kasr alamus saub, yaitu apa? Lambang atau tanda pada pakaian. Farisiyun mu'arrab. Baik. Memang ini juga disebutkan di dalam Lisanul Arab seperti itu. Yaitu ini asalnya adalah dari bahasa Persia tapi sudah diarabkan. Wa tirasu aidan an-namat. Namat yaitu apa? Langkah atau bentuk. Kembali ke makna syakal lagi, bentuk. Bentuk yang pertama yaitu generasi yang pertama. Wa zahir wallahu a'lam anna murada Syekhul Islam anna madhhabahu imraru ayati sifati kama ja'at. Yang nampak wallahu alam adalah bahwasanya yang diinginkan oleh Syekhul Islam adalah bahwasanya mazhab beliau yaitu memperjalankan ayat-ayat, yaitu menjadikan ayat-ayat itu tamurru, berjalan, ayat-ayat sifat kama ja'at, sebagaimana datangnya. Kama naqalaha ilaina as-salafus salih, sebagaimana dinukilkan kepada kita para generasi pendahulu kita yang saleh. Wa huwa mazhabu ahli sunnah, dan ini adalah mazhab ahlu sunnah amama nususis sifat, di hadapan nas-nas sifat minal kitabi wa sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Allah Ta'ala dan Rasulnya itu telah memilih lafaz-lafaz tadi, dan lafaz itu sudah menjadi lafaz yang pasti, lafaz yang sudah terpilih. Manakala Allah Ta'ala menyebutkan wajah rabbuka, memang Allah Ta'ala datang dan Allah memilih lafaz itu adalah sesuatu yang hakiki, kedatangannya adalah kedatangan yang hakiki. Demikian pula ketika Rasulullah mengatakan yang zilu rabbuna ila sama'id dunya, dan seterusnya itu Rabb kita itu turun ke langit dunia, betul-betul turunnya adalah turun yang hakiki. Allah dan Rasulnya memilih lafaz itu. Walaupun tidak seperti hakikat turunnya para makhluk, tidak seperti hakikat datangnya para makhluk. Sebagaimana wujudnya Allah adalah wujud yang hakiki, tetapi wujudnya Allah hakikatnya tidak seperti hakikat wujudnya makhluk. Kalau wujudnya makhluk itu diawali dengan adam, diawali dengan ketidakadaan, dan diakhiri dengan al-fana, yaitu kerusakan. Dan disela-selai dengan perkara-perkara yang mengurangi kehidupan, yaitu berupa apa? Mengantuk, sakit, lemah, dan sebagainya. Sementara Allah Ta'ala tersucikan dari itu semua. Baik. Demikian pula sifat-sifat yang lain itu adalah sesuai dengan lafadznya. Allah telah memilih lafadz itu, kita tidak perlu letih-letih dan lelah-lelah untuk mentakwil dan menyelewengkannya. Baik.
Kemudian qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimahullah, yang dijuluki oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah Bukhariyul Maghrib. Imam Bukhari yang datang dari wilayah Maghrib. Sementara Imam Bukhari yang ma'ruf adalah Khurasan, dari wilayah timur. Wa ahlu sunnati mujmi'una alal iqrari bi sifatil waridati kulliha. Dan ahlu sunnah bersepakat untuk mengakui sifat-sifat yang datang semuanya. Bukan hanya memilih 7 atau memilih 8 dan seterusnya. Sebagaimana yang 7 itu betul, yang lain juga betul. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Fil Qur'ani was sunnah, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wal imani biha, bersepakat untuk mengimaninya, tidak mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Wa hamliha alal haqiqah la alal majaz, dan sepakat untuk membawa sifat-sifat tadi kepada hakikatnya, bukan kepada majaz. Baik. Ini adalah ahlu sunnah. Adapun yang tidak demikian, maka mereka bukan ahlu sunnah. Yang mengatakan sifat hanya 7 atau 8. Bahkan sifat yang paling sering disebut di dalam Al-Quran, apa itu? Sifat rahmat. Bahkan di setiap kali dikatakan Al-Fatihah, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata mereka tidak menetapkan Allah Ta'ala punya sifat rahmat. Ini ajaib sekali. Setelah itu mengaku sebagai aswaja. Ini tidak layak. Ahlu sunnah adalah setia pada sunnah Nabi. Baik. Illa annahum la yukayyifuna syai'a. Hanya saja ahlu sunnah tidak mentakyif sedikit pun, tidak menggambarkan sedikit pun cara turunnya begini, cara Allah Ta'ala berfirman macam begini, tidak perlu. Karena Allah tidak menceritakan itu. Wala yahudduna fihi sifatan mahsurah. Dan mereka tidak membatasi pada Allah sifat yang terbatas. Mahsur, terbatas. Mahdud itu juga terbatas. Sifat Allah tidak terbatas, sesuai dengan yang Allah inginkan. Baik. Kenapa? Karena Allah Rasul sendiri telah berdoa di sela-sela doanya itu, la usti sana'an alaika anta kama afnaita ala nafsik. Saya tidak mampu menghitung seluruh sanjungan untukmu. Engkau adalah seperti yang engkau sanjungkan untuk dirimu sendiri. Sementara dijelaskan oleh para ulama, as-sana, yang namanya sanjungan, itu berisi apa? Nama-nama yang indah atau sifat-sifat yang mulia. Manakala sanjungan Allah tidak terbatas, berarti nama dan sifat Allah memang tidak terbatas bagi kita. Tapi sesuai datangnya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa madhhabus salafi ridwanullahi alaihim, maka mazhab salaf, semoga Allah meridai mereka semua, isbatus sifati wa ijra'uha ala zahiriha, menetapkan sifat-sifat dan memperjalankannya sesuai dengan zahirnya. Karena asal dari Lughatul Arabiyah adalah zahirnya. Bahkan kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, asal dari bahasa seluruh makhluk di alam semesta adalah sesuai dengan zahirnya. Ketika dikatakan belikan saya kopi, jelas zahirnya adalah dibelikan kopi. Tidak apa ditakwil, oh maksudnya kopi adalah caci makian atau gerutuan. Itu perlu apa? Perlu ada qarinah, bahwasanya yang diinginkan adalah sesuatu yang lain. Tapi kalau tidak ada qarinah apa-apa, asal dari bahasa adalah sesuai dengan zahirnya. Disuruh tidur maksudnya memang tidur, bukan maksudnya adalah mati. Walaupun kalau dikasih tambahan qarinah, animuhum, boleh jadi artinya adalah uqtuluhum, bunuh mereka. Tetapi apa? Itu perlu qarinah. Asal bahasa adalah zahirnya. Kalau tidak sesuai dengan dohirnya tanpa ada qarinah, maka seluruh transaksi, seluruh akad di alam semesta ini akan rusak. Dohirnya dia bersumpah padahal niatnya enggak, saya tidak berniat bersumpah. Maksudnya aiman di sini adalah tangan kanan, bukan yamin, bukan sumpah, dan seterusnya. Akan rusak seluruh transaksi di alam semesta dan tidak akan ada yang namanya kejujuran dan kepercayaan satu sama lain. Setiap kata boleh ditakwil. Ini bahayanya kalau apa? Asal bahasa adalah apa? Mungkin untuk ditakwil. Yang betul, asal bahasa dan asal kalimat, asal takhotub, dialog satu sama lain adalah sesuai dengan zahirnya. Wa nafyul kaifiyati anha, dan meniadakan kaifiyah darinya. Maksudnya meniadakan kaifiyah adalah meniadakan takyif, penggambarannya. Walaupun apa? Tidak ada satu zat pun kecuali pasti punya kaifiyah, kata para ulama. Cuma kita yang tidak tahu.
Untuk apa? Untuk masalah zat dan sifatnya Allah. Li'annal kalama fi sifat far'un 'anil kalami fi zat. Karena pembicaraan tentang sifat-sifat itu cabang dari pembicaraan tentang zat. Sebagaimana zat Allah itu ditetapkan tanpa kita tahu kaifiyatnya, demikian pula apa? Sifat Allah kita tetapkan sesuai dengan datangnya tanpa kita menggambarkan kaifiyatnya, karena Allah tidak menceritakan itu. Dan ini telah ditetapkan juga oleh apa? Oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi. Sementara apa? Al-Khatib Al-Baghdadi beliau adalah dari kalangan Syafi'iyah. Tapi jarang orang Syafi'iyah tidak mau ikut kalam Khatib Al-Baghdadi dalam masalah sifat. Padahal ini adalah kalam Ahlus Sunnah. Kalam tentang sifat itu cabang dari pembicaraan tentang zat. Wa isbatu zat isbatu wujudin la isbatu kaifiyah. Sementara penetapan zat dalam masalah zat Allah itu adalah penetapan wujud. Bahwasanya zat Allah itu memang maujudah, memang ada. Bukan penetapan kaifiyah, karena kita tidak tahu. Baik, fakadzalika isbatu sifat. Maka seperti itu pula masalah penetapan sifat-sifat Allah. Yaitu apa? Kita sekedar mengatakan sifat Allah itu ada sesuai dengan berita-berita yang datang yang sahih. Adapun penggambarannya kita tidak tahu dan kita tidak disuruh untuk menggambarkan sifat-sifat Allah. Kita cuma disuruh mengimani sebagaimana datangnya. Wa ala hadza madha salafu kulluhum. Dan di atas inilah seluruh salaf berjalan di atas akidah ini. Tidak perlu membebani diri melebihi apa yang disyariatkan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, bal ittafaqa as-sahabatu wat tabi'una ala iqrariha wa imrariha. Bahkan seluruh sahabat dan tabi'in bersepakat untuk menetapkan sifat-sifat tadi dan memperjalankan sifat-sifat tersebut ma'afahmi ma'aniha, disertai dengan memahami makna-maknanya. Tidak seperti apa? Akidah orang-orang mufawwidhah yang mengatakan kita tetapkan lafadznya, tetapi apa maknanya kita serahkan pada Allah. Kita nggak tahu maknanya. Ini ajaib. Gimana tidak tahu maknanya? Jelas makna nazala adalah turun. Makna ja'a adalah datang. Makna khalaqa adalah mencipta. Apa yang membuat kalian takut untuk menetapkan? Sementara Allah Ta'ala menurunkan Quran, apa itu? Di Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Maka kenapa kalian takut-takut untuk menetapkan makna-makna yang telah jelas yang telah Allah Ta'ala tetapkan? Wa isbati haqa'iqiha, disertai dengan menetapkan hakikatnya. Semuanya bukan majaz, semuanya adalah hakiki. Ini bantahan kepada apa? Kepada orang-orang Jahmiyah yang mengatakan nama Allah itu majaz, sifat-sifat Allah itu juga majaz. Oh iya, kalau gitu apa? Hakikatnya mereka memang ya'budu adaman, menyembah sesuatu yang tidak ada. Sekedar nama pun Allah Ta'ala tidak punya. Nama-nama Allah itu majaz, kata mereka. Demikian pula sifat. Baik, selesai dari As-Sawa'iqul Mursalah. Wa qala Al-Auza'i rahimahullah, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, Najmus Syam, bintangnya Ahlus Syam. Su'ila Makhulu wa Az-Zuhri an tafsiril ahadits. Sepertinya ini ada cetakan yang terbalik. Iya, kenapa? Karena Anda telah mentakhrij untuk masalah ini. Bahkan apa? Makhul yang bertanya. Karena Makhul ini adalah murid dari Al-Auza'i. Makhul Asy-Syami ini murid dari Auza'i. Baik. Dan pembahasan ini telah disebutkan sanadnya oleh apa? Al-Khatib oleh Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Al-I'tiqad. Baik, dan juga apa? Di dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah punya Al-Lalikai. Dan juga telah disebutkan sanadnya oleh Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah dan sanadnya sahih. Yaitu apa? Makhul bertanya, dia mengatakan sa'altu Auza'i wa Zuhri wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan seterusnya wa Malik. Saya menanyakan kepada Al-Auza'i, Az-Zuhri juga Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Malik an tafsiril ahadits, tentang tafsir-tafsir hadis. Dalam riwayat yang lebih jelas yaitu apa? An ahaditsi as-sifat, tentang hadis-hadis sifat. Faqala, maka mereka berdua, kalau dalam penukilan yang di sini, yang lain mengatakan faqalu, semuanya yang saya tanya itu mengatakan amirruha kama ja'at, perjalankan dalil-dalil tadi sebagaimana datangnya.
Tidak perlu letih-letih mentakwil. Mentakwil itu letih sendiri. Baik. Qala Al-Walid bin Muslim, sa'altu Malik bin Anas wa Sufyan ats-Tsauri. Ini riwayat yang lain dan ini juga sahih. Sebentar. Tapi yang di atas ini insya Allah sudah betul, enggak masalah. Baik, yang di atas sudah betul tadi. Untuk Auza'i dengan Makhul dan Az-Zuhri, ini riwayat yang lain dan semuanya sahih. Baik, sa'altu Malik bin Anas wa Sufyan ats-Tsauri wa Laits bin Sa'ad wal Auza'i anil akhbari allati ja'at fi sifat. Al-Walid bin Muslim, ya betul, ini yang ana maksudkan. Walid bin Muslim berkata, saya bertanya kepada Malik bin Anas, juga Sufyan ats-Tsauri, demikian pula Laits bin Sa'ad, demikian pula Auza'i. Anil akhbari allati ja'at fi sifat, tentang berita-berita yang datang yang membicarakan tentang sifat, faqalu amirruha kama ja'at bila kaif. Perjalankan dalil-dalil tadi sebagaimana datangnya tanpa kaif. Ini menunjukkan semangat Al-Walid bin Muslim. Dia memang apa? Thiqatun faqih. Bahkan disebutkan dalam biografinya, beliau punya apa? Kitab yang barang siapa menghafal kitab itu dia akan layak jadi qadhi. Memang dia faqih. Cuma kekurangannya adalah apa? Beliau mudallis, tadlis taswiyah. Kenapa? Karena dia tidak rela Auza'i meriwayatkan dari apa? Rawi-rawi yang dhaif. Maka rawi yang dhaif itu dihapus oleh siapa ini? Walid bin Muslim. Dan ini menunjukkan semangat beliau belajar. Kita lihat siapa aja yang ditanya ini. Ini adalah Imam Malik. Beliau adalah apa? Imam Ahlul Madinah. Sufyan ats-Tsauri ini Imam Ahlul Kufah. Laits bin Sa'ad ini adalah Imam Mesir. Sementara Auza'i ini adalah Imam Ahli Syam. Menunjukkan apa? Beliau ini rihlah, perjalanan ke sana kemari dalam mencari ilmu. Baik. Undur As-Sunnah lil Khalal wa Ibnu Mandah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa aruddu uhjataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu. Saya mengembalikan tanggung jawabnya kepada para penukilnya, dan saya melindungi nas-nas tadi dari seluruh perkara yang dihayalkan. Qauluhu wa aruddu uhjataha ila nuqaliha, saya kembalikan tanggung jawabnya kepada yang menukilkan. Jadi kita bukan hakim. Kalau memang para rawinya adalah thiqah dan tidak ada satupun para hufaz yang mengatakan ini riwayat yang keliru, maka apa? Maka kita katakan ini adalah sahih. Berarti apa? Kalau memang lafadznya menyebutkan suatu sifat dari sifat-sifat Allah, kita benarkan itu. Kalau salah, kalau memang ternyata nanti di hari kiamat ketahuan itu salah, itu bukan salah kita, tapi salah dari penukilnya. Sementara kita diwajibkan untuk mempercayai berita orang yang thiqah, yang terbukti tidak keliru dalam apa? Dari sisi syarat-syarat penerimaan berita. Kalau ternyata dia keliru, maka itu salah dia, kita tidak dosa. Yakni annahu yusbitu kullama jaa min sifatillah binaqlil udulil dhabitin. Maksud beliau, kata Syekh Muhammad bin Izam, yaitu Syekhul Islam menetapkan semua yang datang, yaitu berupa sifat-sifat Allah dengan penukilan para rawi yang udul, rawi-rawi yang mustaqim musirah, adil. Ini artinya bukan sekedar rawinya adil. Kalau menimbang adil itu maknanya adalah mustaqim musirah, jalan hidupnya itu lurus. Tidak harus maksum, tetapi apa? Tetapi dengan penelitian dia itu adalah orang yang soleh. Kemudian abbafitin, hafalannya mantap. Wa in kanu ahadan, walaupun mereka itu hanyalah satu persatu, yaitu tidak mencapai apa? Tidak mencapai tingkatan mutawatir di setiap tabaqatnya. Tidak seperti apa syarat orang Mu'tazilah. Hadis-hadis sifat, dalil-dalil akidah itu harus apa? Diriwayatkan oleh mutawatir dari mutawatir. Mutawatir itu berapa? Khilaf. Ada yang mengatakan minimal 7 di setiap tingkatannya. 7 meriwayatkan dari yang 7, dari yang 7. Terus sampai kemana? Sahabat rata-rata mungkin hanya 1 atau 2 yang meriwayatkan sebuah hadis. Baik. Sehingga apa? Gugur di situ. Ada yang mengatakan harus 20 orang setiap tingkatannya. Ada yang mengatakan 20 pun tidak pasti. Berarti apa? 20 enggak apa-apa, tetapi salah satu dari 20 itu harus ahlul jannah. Siapa yang mampu menjamin seperti itu?
Tidak ada dalil yang menunjukkan syarat seperti itu. Mereka sendiri nggak akan mampu membangun akidah di atas dalil yang seperti itu. Nggak akan punya dalil yang seperti itu. Kemudian Al-Quran sudah mutawatir. Kenapa kalian tetap juga tidak mengakui, bahkan mentakwil? Mereka membuat kaidah dan mereka yang melanggar kaidahnya sendiri. Qal bimakna annahum lam yablughu hadd tawatur. Makna ahad adalah para rawinya itu di setiap tabaqatnya, setiap tingkatannya tidak mencapai batasan mutawatir. Dan memang ini adalah apa? Pembagian yang bid'ah. Bahwasanya syarat diterimanya berita harus mutawatir. Kalau ahad, kalau kurang dari 7 atau 6 berarti nggak boleh diterima. Ini bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah. Padahal kalau azan perlu 7 muadzin nggak setiap masjid, nggak perlu, 1 cukup kalau terpercaya. Betul-betul apa? Lihat keadaan matahari, betul-betul lihat keadaan langit, keadaan bayang-bayang, bukan sekedar apa? Bersandar kepada robot yang di dinding itu, jam digital. Baik. Muadzin terpercaya, bukan malah mempercayakan diri kepada apa? Kepada jam digital. Wa hadza huwa alladhi lam yazal alaihi ahlu sunnati wa jamaati wa ahlul hadis. Dan inilah yang senantiasa berjalan di atasnya ahlu sunnah wa jamaah dan ahlul hadis. Min ahdi sahabati ridwanullahi alaihim ila yaumina. Sejak zaman para sahabat radhiyallahu anhum sampai hari kita ini. Khilafan di ahlul bidah. Berbeda dengan pendapat ahlul bidah. Alladzina idza kana an-nassu fil Qur'an qalu, yang mereka mengatakan kalau nasnya itu ada dalam Al-Qur'an walaupun sudah mutawatir, mereka mengatakan yu'awwal au yufawwad. Kita harus mentakwil, atau kalau tak mampu mentakwil, maka apa? Kita serahkan saja pada Allah. Berarti apa? Akal enggak dipakai. Adapun kalau nasnya itu adalah dari sunnah, maka mereka mengatakan kalau mutawatir, maka polanya seperti dalam Al-Quran tadi. Kalau ahad, maka apa? Ditolak. Al-Quran, qat'iyatus subut, dhonniyatud dalalah. Kalau hadis, dhonniyatus subut, dhonniyatud dalalah, kata mereka. Dan ini adalah kaidah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Wa qala sahibul jauharah. Dan ini adalah orang Asy'ari yang sesat. Wa kullu nassin awhamat tasbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Setiap nas yang mengesankan adanya penyerupaan Allah dengan makhluk, maka awilhu, takwilkan dia. Seakan-akan apa? Kita yang jadi hakim terhadap kalam Allah dan kalam Rasul. Aw fawwid, atau serahkan saja pada Allah kalau kita tidak mampu mentakwil, dalilnya terlalu jelas. Tetap apa? Enggak mau mengakui lafaz-lafaz tadi dengan maknanya. Serahkan aja pada Allah. Kita enggak tahu Allah bicara tentang apa ini. Itu konsekuensinya. Warum tanziha, dan niatkan engkau ingin mensucikan Allah. Dan ini semua adalah apa? Tuduhan. Bahwasanya lafaz-lafaz Allah itu kalau sesuai dengan zahirnya ini tidak suci. Berarti apa? Ini tuduhan akan kefasihan Allah dan kefasihan Rasulnya. Bahwasanya apa? Untuk menyebutkan apa yang hakiki, ternyata Allah dan Rasulnya mendatangkan lafaz-lafaz yang apa itu? Tidak suci dan seterusnya. Ini tuduhan buruk, konsekuensi dari orang-orang mufawwidah dan muawwilah. Wa idza kana an-nassu minas sunnah, kalau nasnya itu datang dari sunnah, qalu hadza khabaru ahad. Ini adalah berita ahad, kurang dari mutawatir. Wal aqidatu la tu'khadhu bi khabaril ahad. Sementara akidah tidak diambil dari berita ahad. Ini pun kita tanya dalilnya apa? Enggak akan punya dalil dia. Yang lain mengatakan, kalau kita cari-cari dalilnya ada. Buktinya apa? Ashabul Kahfi, mereka itu ada 7. Kita katakan, kata para ulama, ya sudah, jadikan yang berita-berita untuk kalian, wahai Mu'tazilah, itu setiap yang berita yang datang harus apa? 7 orang tambah 1 anjing, jadi 8. Ashabul Kahfi kan tambah anjing. Nah itu kata para ulama. Konsekuensinya berdalil harus lengkap. Wa hakadza za'amu wa qalu. Demikianlah yang mereka nyatakan dan mereka ucapkan. Wa halin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa wahid. Bukankah nabi itu hanya satu saja? Maksudnya adalah apa? Hampir setiap umat dikirim kepada mereka satu nabi, atau kadang 2 atau kadang 3. Belum pernah kita dengar setiap umat itu nabinya sampai apa? 4 dalam suatu zaman. Baik, walaupun apa kalau dihitung-hitung selama ratusan tahun, jelas Bani Israel nabinya banyak, tapi
setiap umat, di setiap waktu, Nabi yang diutus paling hanya satu, atau mungkin hanya dua. Untuk apa? Untuk yang di zaman Nabi Musa. Atau terkadang hanya 3, itu aja. Seperti apa penduduk Antioquia itu. Baik, tidak mencapai tingkatan mutawatir. Wa halil ladzina arsalahum ilal madinatin nabawiyah qabla al-hijrah li ta'limin nasi aqidatahum wa dinahum illa ahada. Dan bukankah orang-orang, para sahabat yang diutus oleh Nabi SAW ke Madinah Nabawiyah sebelum hijrah untuk mengajari manusia tentang akidah dan agama mereka itu kecuali Ahad saja, ya As'ad bin Zurarah dan beberapa sahabat tidak mencapai tingkatan mutawatir sebelum Rasulullah hijrah. Baik. Seandainya orang-orang Mu'tazilah hidup di zaman Nabi SAW, niscaya apa? Mereka termasuk orang-orang yang akan memberikan syubhat kepada orang-orang musyrikun. Oh, enggak perlu ajaran Muhammad itu diterima karena apa? Ajaran yang betul itu adalah harus apa? Beritanya berita mutawatir. Makanya kata para ulama, ajaran orang-orang ahli kalam baik dia itu Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah ataupun Kullabiyah ataupun Maturidiyah ataupun yang paling kakek moyangnya mereka yaitu apa? Orang-orang Jahmiyah, la lil haqqi nasaru wala lil batili kasaru. Tidak menolong kebenaran dan tidak pula mengalahkan kebatilan. Bahkan apa? Menolong kebatilan. Kaidah-kaidah mereka itu justru apa? Menghalangi dakwah nabawiyah. Wa kadzalika ja'a fi sahihaini min haditsil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma wa ibni Umar radhiyallahu anhuma. Fi sahih Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anna rajulan min as-sahabati marra ala ahli Masjid Quba. Bahwasanya seseorang dari sahabat melewati orang-orang yang ada di dalam Masjid Quba. Masjid Bani Amr bin Auf itu. Fa akhbarahum anna al-qiblata qad huwilat ila al-Ka'bah. Lalu dia mengabarkan kepada mereka dalam keadaan mereka salat subuh bahwasanya kiblat itu telah dipalingkan ke arah Ka'bah. Fastadaru ilaiha, maka mereka pun langsung berbalik arah ke arah Ka'bah. Ketika apa? Dalam keadaan mereka sujud. Wa hum fi shalah, dalam keadaan mereka dalam situasi salat. Walam yaqulu, mereka tidak mengatakan inna hadza khabaru ahad fala naqbaluh. Ini berita satu orang, dua orang saja, kita enggak terima. Baik, mereka adalah apa? Orang-orang yang setia pada ajaran Allah dan Rasulnya, bukan orang-orang Mu'tazilah. Baik. Ini berita ahad, wajib diterima kalau memang dia sikoh. Sikoh dan tanpa apa? Tanpa ada bayinah bahwasanya dia itu keliru. Baik, adun kalau keliru maka perlu apa? Perlu ada bukti. Qauluhu wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu. Dan aku melindungi, aku menjaga dalil-dalil tadi dari segala perkara yang dihayalkan. Dihayalkan maksudnya tangan adalah seperti tangan makhluk, kaki adalah seperti kaki makhluk, wajah adalah seperti wajah makhluk, dan seterusnya. Saya lindungi dari itu. Fihi nafyu taqyidi sifatillahi ta'ala ala kaifiyatin muhaddadatin wa muayyanah. Di dalam kalimat tadi ada peniadaan takyif, penggambaran terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala dalam bentuk yang dibatasi dan ditentukan. Karena Allah dan Rasulnya tidak menyuruh kita melakukan itu. Walaisa makna dzalika nafyal kaifiyati an sifatillah. Bukan maksudnya adalah meniadakan kaifiyah dari sifat Allah. Jelas apa itu? Ma min dzatin illa walaha kaifiyah. Tidak ada satu zat pun kecuali pasti punya kaifiyah. Fa inna sifatillahi azza wa jalla laha kaifiyah. Karena sifat Allah azza wa jalla pasti memang memiliki kaifiyat. Cuma kitanya yang tidak diberitahu. Walakin la na'tiluha wa la na'lamuha. Akan tetapi kita yang tidak memahami kaifiyatnya dan kita yang tidak tahu. Karena Allah dan Rasulnya tidak memberitahukan. Karena ini perkara gaib. Kalau Allah tidak mengajarkan, kita nggak akan tahu. Allah Ibnul Majishun. Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Majishun, sahabatnya Imam Malik. Wal Imamu Ahmad wa ghairuhuma minas salaf rahimahumullah. Inna la na'lamu kaifiyata ma akhbarallahu bihi an nafsih. Sesungguhnya kita tidak mengetahui kaifiyat, penggambaran dari apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Wa in kunna na'lamu tafsirahu wa makna. Walaupun
kita mengetahui tafsirnya dan maknanya karena datang dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini dipahami sesuai dengan kaidah dan ketentuan bahasa Arab. Baik. Undur Mukhtasarus Shawaid. Baik. Wa qala Abu Umar ibn Abdul Barr rahimahullah wa ahlus sunnati mujmi'una ala al-iqrari bi sifatil waridati kulliha. Ini terulang ya, tapi bagus diulang lagi di sini pun enggak apa-apa. Ahlussunnah bersepakat untuk mengakui sifat-sifat yang datang semuanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wal imani biha dan mengimaninya. Wa hamliha alal haqiqati la alal majaz. Dan membawanya kepada sifat haqiqiyah, bukan kepada majaz. Bukan hanya gaya bahasa yang hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak seperti yang diceritakan. Illa annahum la yukayyifuna syai'a. Hanya saja Ahlussunnah tidak mentakyif sedikit pun, tidak melakukan penggambaran ini itu. Wala yahudduna fihi sifatan mahsurah, dan tidak membatasi untuk Allah Ta'ala itu sebuah sifat yang terbatas. Allah Maha Tinggi. Bagaimana tingginya? Enggak perlu kita menggambarkan bagaimananya. Pasti apa? Allah Maha Tinggi dan pasti betul berita itu. Dan pasti lebih baik daripada ketinggian yang mampu dicapai atau dipahami oleh para makhluk. Selesai dari Al-Fatawa. Wa qala Al-Khattabi, Abu Sulaiman Hamad Al-Khattabi rahimahullah, fi kalamihi ala sifat, ketika membicarakan tentang sifat, madhabus salaf isbatuha wa ijra'uha ala zahiriha wa nafyul kaifiyati wa tashbihi anha. Menetapkan sifat-sifat tadi dan memperjalankannya sesuai dengan zahirnya, sekaligus meniadakan penggambaran dan penyerupaan darinya. Pasti apa? Sifat itu betul, tapi tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Pasti lebih baik dan lebih sempurna. Dan memang apa? Paling baik dan paling sempurna. Baik, Bungdur Mukhtasarul Ulu. Al-Ulu punya apa? Al-Ulu li Aliyil Ghafar punya Imam Zahabi. Mukhtasarnya adalah punya Imam Al-Albani. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhabus salaf annahum yasifuna Allah Ta'ala bima wasafa bihi nafsah. Madhab salaf adalah mereka mensifati Allah Ta'ala dengan sifat yang dia berikan untuk dirinya sendiri. Wa bima wasafahu bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sifat yang memang diberikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah. Rasul sekedar apa? Mengabarkan seperti yang diwahyukan dan diberitakan oleh Allah untuk beliau. Min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa melakukan penyimpangan, tanpa melakukan pengosongan. Wa min ghairi takyifin wala tamtsil, tanpa melakukan penggambaran dan tanpa melakukan penyerupaan. Baik, pertengahan antara apa? Kelompok yang berlebihan di dalam menetapkan dan kelompok yang berlebihan di dalam meniadakan. Fal mu'attil, orang yang mengingkari sifat, berlebihan di dalam meniadakan, ya'budu adaman, menyembah sesuatu yang tidak ada. Iya, kalau dikatakan siapa Tuhanmu? Allah. Apa sifat Allah? Dia nggak punya sifat, sama sekali nggak punya sifat. Berarti apa? Hakikatnya nggak ada. Karena apa? Tidak ada satu zat pun kecuali pasti punya sifat. Paling nggak apa? Sifat wujud misalkan. Dan itu pasti harus ada. Namanya ada berarti punya sifat wujud. Itu sifat juga. Dan juga apa? Sifatul mungkin. Mungkin untuk ini, mungkin untuk itu, atau wajibul wujud, atau wajib ini, wajib itu. Pasti apa? Ada sifat. Kalau enggak berarti enggak ada dia itu. Wal mumassil ya'budu sonaman. Sementara mumassil yang berlebihan dalam menetapkan sifat sampai menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dia itu menyembah patung. Menggambarkan apa? Allah seperti patung, berarti tangannya seperti tangan manusia, kakinya seperti kaki manusia misalkan, dan seterusnya. Berarti dia menyembah patung. Wal muslim. Sementara muslim, memang yang selain ini dihukumi kafir oleh para ulama Ahlussunnah. Karena yang beriman itu hanyalah muslim. Yang tidak beriman pada sifat, maka ini bukan karakter muslim. Seorang muslim ya'budullaha ilahal ardi was sama. Dia itu menyembah Allah, yang mana Allah adalah sesembahan yang di bumi dan di langit. Makanya jangan heran, kebanyakan ahli takwil, kebanyakan dari ahli tahrif, mereka itu adalah apa? Ahli syirik. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya menyeleweng dalam masalah sifat, tapi apa? Mereka sendiri banyak berbuat syirik. Qala Syekhul Islam rahimahullah, qubhan liman nabadzal Qur'ana wara'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Qubhan yaitu mengatakan alangkah buruknya atau sangat buruk
Atau subhan maknanya adalah takbihan, yaitu saya menetapkan akidah yang tadi dalam rangka memburukkan. Memburukkan siapa? Orang yang membuang Quran. Quran adalah Al-Quran. Dan ini salah satu dari apa? Cara membacanya Imam Syafi'i di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Al-Quran, nggak masalah. Al-Quran, Al-Quran, nggak masalah. Orang yang melemparkan Al-Quran ke belakang dirinya. Wara'ah. Harusnya Al-Quran jadi imam di depan, diikuti, tapi malah dilempar ke belakang. Wa idza stadalla yaqulu qala al-ahtalu. Kalau berdalil, maka dia mengatakan dalil saya adalah kalam Aftal. Padahal al-Aftal ini adalah apa? Penyair Kristen. Bagaimana dalam akidah kita mengambil apa ucapan orang Kristen, sementara Kristen sendiri nggak kenal Tuhan dia yang sebenarnya. Asyara Syekhul Islam fi hadzal bait ila raddi alal asy'ariyah. Syekhul Islam di dalam bait syair ini mengisyaratkan untuk membantah orang-orang Asy'ariyah. Wa man naha nahwahum, dan orang yang mengarah seperti arah mereka, yaitu apa? Dari kalangan Kullabiyah dan Maturidiyah. Wa qad istadallu bi qaulil Ahtal. Mereka berdalilkan dengan ucapan al-Ahtal. Wa huwa syairun Nasrani. Dan dia adalah penyair Kristen. Fi maudhi'ain, di dua tempat. Al-maudhi'ul awal, di tempat yang pertama, fi tahrifihi mustawa. Ketika mereka menyelewengkan makna istawa. Faqalu maknahu istaula. Maknanya istawa bukan tinggi di atas, tapi istawa yang dalam Al-Quran maksudnya adalah menguasai, kata mereka. Kalau kita lihat dalilnya apa? Wastadalu bi qaulil Aftar. Mereka berdalilkan dengan ucapan al-Aftar. Qad istawa Bishrun 'alal Iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi. Bishr dari apa? Kalangan Bani Umayyah itu, Bishr al-Umawi. Dia telah istawa di atas Irak tanpa menggunakan pedang ataupun darah yang tertumpah. Kata mereka, ini menunjukkan istawa artinya adalah istaula, yaitu menguasai. Ini kata mereka. Wa qad radda 'alaihim ahlu sunnati fi tahrifihim hadza bi ajwibah. Dan ini telah dibahas banyak oleh apa? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam As-Sawa'iqul Mursalah. Ahlussunnah wal Jamaah telah membantah mereka, orang-orang Asy'ariyah itu di dalam penyelewengan mereka dengan beberapa jawaban. Al-awwal, qala Ibnul A'rabi. Ini dari kalangan apa? Ahli nahwu, ahli lughah dan ahli sunnah. La ta'riful Arabu dzalik. Orang-orang Arab tidak tahu itu. Sementara Nasrani apa urusan kita dengan dia? Dia adalah apa? Dari orang-orang Bani Israel, bukan dari keturunan Nabi Ismail. Sementara Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Apa urusan kamu? Wahai orang Nasrani. Baik. Orang Arab tidak mengenal masalah ini, yaitu apa? Yakni an-nastawa bimakna staula. Bahwasanya istawa maknanya adalah istaula. Baik. Ini juga disebutkan oleh apa? Imam Al-Bukhari di dalam Khalqu Af'alil Ibad. Bahwasanya orang Arab tidak kenal istawa artinya istaula. Baik. Yang kedua, asani anna tafsir istawa bi istaula yalzamu minhu ayyakuna lillahi mudadun. Kalau menafsirkan istawa itu istaula, menguasai, konsekuensinya adalah Allah memiliki penentang. Yaitu apa? Ada yang sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu yang telah menguasai arsy. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi, baru kemudian Allah Ta'ala menyerang orang yang atau zat yang berkuasa di atas arsy. Kemudian Allah istaula, menguasai arsy tersebut. Summa istaula alaih biqahrin minhu. Lalu Allah menguasai arsy dengan pemaksaan. Karena istaula ini terjadinya adalah setelah apa? Setelah mughalabah, yaitu peperangan sampai yang satu mengalahkan yang lain. Berarti sebelum itu siapa yang menguasai arsy? Ini menghina Allah sebenarnya. Menganggap apa? Allah Ta'ala bukan Rabbul Alamin. Allah hanya Rabb bagi langit dan bumi. Sementara arsy yang jauh lebih besar dari langit dan bumi ternyata tidak di bawah rububiyah Allah. Tidak di bawah kekuasaan Allah. Ini menghina Allah. Padahal katanya rum tanzihah. Niatkan mensucikan Allah. Ternyata apa? Kalian menghina Allah, membatasi kekuasaan Allah, wahai Asy'ariyah. Wa hadza muntafin anillah, dan ini ditiadakan dari Allah. Itu tadi dari sisi apa? Batas kekuasaan. Ternyata kekuasaan Allah terbatas. Hanya langit dan bumi, arsy tidak Allah kuasai.
Dan dari sisi waktu ini sangat memalukan. Betul-betul arus yang jauh lebih besar daripada langit dan bumi itu keluar dari kekuasaan Allah selama entah berapa ribu tahun itu. Boleh jadi 50.000 tahun. Kenapa? Karena arus sebelum kolam. Sementara Allah Ta'ala telah memerintahkan kolam untuk menulis segala takdir. Apa itu? Qabla khalqis samawati wal ardi khamsina alfa sanah. Sebelum diciptakannya langit sepanjang apa itu? 50.000 tahun. Jadi selama 50.000 tahun atau sebelumnya lagi, ternyata apa? Arus itu bukan kekuasaan Allah. Ada di alam semesta ini yang tidak masuk dalam kekuasaan Allah. Ini namanya apa? Menghina Allah. Kekuasaannya sangat terbatas. Baik, ini seandainya mereka paham. Yang ketiga, analistilah laisa khasan bil arsy. Istilah yaitu menguasai, ini enggak khusus dengan arsy. Lalu untuk apa Allah Ta'ala mengatakan, apa itu? Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Proses menciptakan langit dan bumi adalah 6 hari, kemudian Allah menguasai arsy. Untuk apa dikhususkan menguasai arsy? Sementara Allah bukan hanya menguasai arsy, Allah menguasai segalanya. Baik, maka dalil yang mereka datangkan itu sendiri membantah mereka. Kalau apa? Istawa artinya adalah istaula. Bal ala jami'i mulkih. Bahkan Allah itu menguasai seluruh kerajaan dia. Bukan hanya menguasai arsy setelah penciptaan langit dan bumi itu. Baik, yang keempat. Analistilah ayati ba'da adami tamakkunin wa qudrah. Istilah ini datang setelah apa? Tidak mampu dan tidak kuasanya satu pihak terhadap objeknya itu. Istaula ala syai'. Berarti apa? Sebelumnya dia tidak berkuasa terhadap sesuatu itu. Nah, setelah mengalahkan penguasa yang pertama, baru dia yastauli, menguasai apa itu? Menguasai wilayah tersebut. Wa adami saytarah. Tidak memiliki wewenang terhadap objek tadi. Wallahu lam yazal wala yazalu huwal musaytiru wal muhaiminu al-ghalibul qahir. Sementara Allah Ta'ala itu terus menerus dan senantiasa dia itulah yang menguasai, yang mengawasi, yang mengalahkan dan menundukkan segalanya. Enggak ada istilah, ada arsy sebelum itu tidak dikuasai oleh Allah. Makanya setelah menciptakan langit dan bumi, barulah Allah Ta'ala menguasai arsy. Ini sebenarnya menghina Allah kalau mereka paham konsekuensi dari kalimat-kalimat tadi. Yang kelima, ada yang mengatakan innal baita muharraf. Sesungguhnya bait syair si Akhtal ini telah diselewengkan oleh orang-orang yang punya niat untuk berdusta, untuk apa? Menolong akidahnya. Dan ini biasa ahlul bidah. Wa shawabuhu yang betul lafadznya apa? Bisyir qad istaula 'alal iraqi. Memang ada lam di situ, istaula 'alal iraqi. Oh iya. Kemudian juga sebenarnya masih banyak bantahan-bantahan yang lain, tapi ini beliau bahas secara singkat di sini. Dan insya Allah cukup, nggak perlu kita bahas panjang lebar kecuali apa? Di dalam pendalaman akidah, di dalam silsilah. Cukup 5 ini aja. Masih banyak bantahan disebutkan oleh Ibnul Qayyim terhadap bait syair ini. Terhadap apa pendalilan dengan bait syair ini. Yang kedua, al-maudhi'us tsani. Tempat kedua di mana orang-orang Asy'ariyah justru tidak cukup dengan Quran wa sunnah dan bahasa Arab, tapi berdalilkan dengan apa? Ucapan orang Kristen. Istidlaluhum ala anna kalamallahi ma'nan qa'imun bin nafs. Ketika mereka berdalilkan untuk menyatakan bahwasanya kalamullah adalah makna yang tegak pada jiwanya Allah. Walaisa huwa bi harfin wa shaut. Bukan kalamullah itu dengan huruf dan suara. Wadzalika biqaulil Akhtal. Dalilnya apa? Akhtal telah mengatakan, kasihan sekali belajarnya kepada orang Kristen. Mana penyair-penyair yang lain yang banyak sekali? Kenapa diambil orang Kristen? Kalau penyair yang lain nggak bicara itu, berarti apa? Taulah kalian bahwasanya itulah ajaran yang betul, ajaran orang-orang Arab dengan bahasa Arab, dengan akidah yang sahihah. Baik, kalau mendatangkan ajaran yang baru, engkau ikut ajaran orang yang baru dan bukan Muslim lagi. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila.
Kata mereka, inilah dalil kami, inilah wahyu yang kami pakai, bahasa kasarnya. Enggak cukup wahyu dari Allah, tapi wahyu dari orang Kristen. Sesungguhnya kalam itu benar-benar di dalam dada. Jadi kalam itu bukan apa? Bukan yang diucapkan yang ma'ruf, ada suara dan ada huruf. Tapi yang namanya kalam adalah suara yang adalah bisikan jiwa, itu kalam. Wa innama hanyalah ju'ilal lisan, lidah itu dijadikan alal fu'ati dalila, sebagai dalil terhadap apa yang di dalam dada. Baik. Jadi yang diucapkan oleh lidah ini bukan kalam. Baik. Kalau begitu niscaya ada nggak orang yang selamat nanti sholatnya? Kenapa? Boleh dibilang hampir semua kita sepanjang sholat hatinya bicara nggak? Hatinya bicara. Berpikir ini, berpikir itu, ingat ini, ingat itu, ingat berbagai perkara yang di pasar mungkin atau di kantor apa-apa. Kalau hati itu dikatakan kalam, maka apa? Sementara Rasulullah mengatakan inna hadhihi shalawat la yatlu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Misalnya apa? Sholat kita batal semua. Kalau ucapan yang di hati itu dianggap sebagai kalam. Maka secara fikih saja, orang-orang Asy'ariyah yang membanggakan fikih ternyata apa? Mereka kalah dari sisi fikih, terbantahkan dari sisi fikih itu sendiri. Wa qad radda 'alaihim ahlus sunnati bi ajwibah. Ahlus sunnah telah membantah mereka dengan beberapa jawaban, dan banyak sekali juga jawabannya. Satu syubhat dibantah dengan sekian banyak panah. Yang pertama, qatil, ada yang mengatakan inna hadzal bait masnu'un mansubun ilal akhtal. Sesungguhnya bait ini adalah palsu, masnu' buatan. Dinisbatkan kepada akhtal wa laisa huwa fi diwanih. Tidak ada di dalam diwan akhtal. Dalam apa itu? Sumber kumpulan syair-syair di akhtal. Berarti apa? Kalau ini tidak sahih dari akhtal, batal sejak dari awalnya. Yang kedua, wakil innama qal, akhtal hanyalah mengatakan, dan itu nampak di dalam bait syairnya, dalam kumpulan syair dia apa? Lafadznya innal bayana lafil fuadi, bukan innal kalam tapi innal bayan. Sesungguhnya keterangan itu betul-betul ada di dalam dada. Wa hadza laisa fihi ma yusaidu madhhabahum. Dan kalau syair yang kedua inilah yang betul, lafadznya itu tidak ada di dalam lafadz tadi yang mendukung mazhab Asy'ariyah. Karena akhtal tidak sedang bicara masalah kalam. Itu pun kalau apa? Kalau ucapan akhtal ini sendiri yang kedua ini pun betul misalkan. Baik, sama saja lafadz pertama ataupun lafadz kedua tidak layak kita berdalilkan dengan ucapan orang Kristen yang dia sendiri nggak paham dengan apa? Ajaran yang betul, akidah yang sahihah. Yang ketiga, ala takdiri sihhatih. Kalau kita tetapkan itu sahih, lafaz yang pertama, karena memang mereka menganggap sahih, maka kita bantah dengan, ya sudah, kalaupun ini sahih, fala yajuzul istidlalu bih. Tidak boleh kita berdalilkan dengan ucapan tadi. Kenapa? Fa innan nasara qabbalu fi maknal kalam. Orang Nasara sendiri telah tersesat di dalam makna al-kalam. Wa za'amu anna Isa alaihissalam nafsul kalimah. Mereka menyatakan Nabi Isa alaihissalam ini adalah kalimat Allah secara langsung. Afa yustajallu bi qauli nasraniyyin qabbala fi ma'nal kalam ala ma'nal kalam. Apakah layak, ini soal ingkari, apakah layak kita berdalilkan dengan ucapan orang Nasrani yang dia sendiri telah tersesat di dalam definisi kalam untuk menjelaskan apa makna kalam? Dia tidak tahu mana makhluk dan mana kalam. Karena Allah Ta'ala walaupun menamakan Nabi Isa sebagai kalimatuhu alqaha ila Maryam, bukan maksudnya adalah Isa adalah kalamullah. Tapi apa? Tetapi tercipta dengan kalamullah. Kenapa? Karena ayat yang tadi, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, telah Allah jelaskan di dalam ayat yang lain, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Permisalan Isa itu di sisi Allah adalah seperti Adam, yaitu sama-sama makhluk, cuma diperinci. Adam tercipta dengan apa itu dari tanah, sementara Isa itu tercipta dari kalimat kun. Jadi Isa bukan kalimat kun, tapi tercipta dengan apa? Kalimat kun. Dengan kata-kata jadilah, maka jadilah Isa. Jadi Isa bukan kun itu sendiri, tapi dia adalah makhluk yang terwujud dengan apa? Perintah Allah yang namanya kun. Baik. Sekitar gini saja orang Nasara tidak paham, mereka kacau. Sampai-sampai mereka mengatakan Isa itu adalah gabungan antara Lahud dengan Nasut.
Pada diri Isa itu ada lahud, yaitu apa? Unsur ilahiyah. Dan ada unsur nasut, yaitu apa? Unsur insiyah, kemanusiaan. Mereka bingung, mereka kacau. Sekedar masalah ini saja mereka tidak paham. Bagaimana kita belajar kepada orang yang tidak paham? Sementara syair Arab telah mengatakan apa? Faqidus syai' la yu'tih. Yang kehilangan sesuatu tidak akan mampu memberikan. Mereka tidak tahu ilmu. Bagaimana kita justru mengambil ilmu dari mereka? Baik. Qal wa yutraku ma yu'lamu min ma'nal kalam min lughatil Arab. Kita mengambil ucapan Nasara yang jahil dan kita tinggalkan definisi kalam dari bahasa Arab, sementara Al-Qur'an adalah bi lisanin arabiyyin mubin. Yang keempat, yalzamu min qaulihim annal ahraf yu'tabaru mutakalliman. Konsekuensi dari ucapan mereka bahwasanya kalam itu di dalam dada, berarti nggak ada yang namanya orang bisu. Orang bisu kita katakan, oh dia bicara tuh. Kenapa? Walaupun dia bisu, jelas hatinya itu penuh dengan ucapan, penuh dengan rintihan, penuh dengan tertawa barangkali. Atau penuh dengan apa? Dia ingin pidato, cuma dia nggak mampu. Tapi kita katakan, oh dia bicara. Kenapa? Karena ucapan itu di hati. Dan ini sangat bertentangan dengan apa? Bahasa Arab. Akhras, yaitu orang yang bisu. Bukan apa? Bukan mutakalim. Mutakalim adalah orang yang mampu berbicara. Ini bantahan yang sangat kuat. Yang kelima, yalzamu min qaulihim, konsekuensi dari ucapan mereka tadi bahwasanya kalam itu di dalam dada, di dalam hati, di dalam jiwa, annaman haddatsa nafsahu fi shalah fa shalatuhu batilah. Berarti orang yang mengajak bicara dirinya di dalam sholat, hatinya berbisik-bisik, berpikir sana sini dan seterusnya, maka sholatnya itu batilah. Berarti apa? Dia berbicara. Li'annal kalama yubtilus sholah. Karena kalam, maksudnya kalam di sini apa? Ucapan manusia, bukan kalam dalam artian membaca Quran. Baca Quran, berzikir, bertahmid, ini nggak masalah. Tapi apa? Ucapan kalam-kalam manusiawi ini membatalkan sholat. Dan ini ijma'. Secara apa? Secara umum ini ijma'. Walaupun nanti perinciannya berapa batas minimal kalam, dikatakan kalam. Ada yang bilang 2 huruf, ada yang mengatakan 3 huruf, dan seterusnya. Tapi intinya apa? Kalam manusiawi ini membatalkan sholat. Wa qad ittafaqal ulama'u ala anna ma yaqumu bil qalbi min tasdiqin bi umurin dunyawiyyah wa talabin la yubtilus sholat. Sementara para ulama telah bersepakat bahwasanya perkara yang ada di dalam hati kita berupa apa? Membenarkan urusan duniawi. Oh tadi si Fulan bicara begini, oh betul juga sih. Ya karena dia tadi membawa rekaman, jadi beritanya betul juga itu. Oh dia bilang duitnya tinggal 5.000. Oh enggak betul lah. Itu tapi apa dalam hati, di dalam sholat atau tolak? Yaitu apa? Sampai bersumpah atau sampai meminta ini meminta itu. Tapi dalam hati. Oh nanti saya akan minta Bapak diberikan kemeja merah. Dalam hati. Ini tolak. Tapi apa? Ini dalam hati. La yubtilus sholah. Ini disepakati oleh para ulama tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena bukan kalam secara syar'i. Walaupun apa? Ini akan mengurangi kualitas sholat. Dari sisi apa? Kurangnya kekhusyuan. Wa innama yubtiluha at-takallumu biha. Hanyalah yang membatalkan sholat kalau sampai kita melafadzkannya, berbicara dengan lidah. Fa'ulima ittifaqul muslimina ala anna hadza laisa bikalam. Maka telah diketahui kesepakatan kaum muslimin bahwasanya semata-mata ucapan dalam jiwa ini bukan kalam. Yang keenam, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam." Boleh angkusa, boleh angkusuha, tergantung kita jadikan angkus sebagai yang diajak bicara atau yang berbicara. Allah telah memaafkan umatku apa yang dibicarakan, berarti angkusuha kalau kita dikatakan dibicarakan. Kalau mengajak bicara dirinya seperti dalam hadis tadi berarti angkusaha. Yang dibicarakan oleh jiwanya selama dia belum mengamalkannya atau mengucapkannya. Berarti hadis ini terang-terangan menyebutkan bahwasanya Nabi SAW membagi antara apa? Antara bisikan-bisikan hati dengan ucapan lisan. Ucapan lisan ini yang namanya kalam. Bisikan hati ini bukan dikatakan apa? Kalam. Dia cuma hadisun nafs. Muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sebelum diungkapkan dengan lisan ini Allah Ta'ala memaafkan. Dia bukan kalam. Makanya Rasul mengatakan au tatakallam. Berarti selama masih dalam hati ini bukan kalam.
Kalau sudah diucapkan, nah baru tata kalam, baru jadi kalam. Fafarraqa baina hadisin nafsi wa bainal kalam. Maka Rasulullah SAW sebagai makhluk yang paling tahu tentang apa bahasa Arab, paling tahu tentang apa yang Allah inginkan, beliau telah memisahkan antara bisikan hati, bisikan jiwa dengan kalam. Wal muradu hatta yantiqa bihil lisan bittifaqil ulama. Yang dimaksudkan tata kalam di sini adalah apa? Yaitu ucapan lidah dengan kesepakatan para ulama. Fa'ulima anna hadha huwal kalamu fil lughah. Maka diketahuilah dengan penjelasan tadi, dengan hadis tadi, bahwasanya inilah yang namanya kalam secara bahasa. Li'anna syari'a innama khatabana bi lughatil Arab. Karena sang pembuat syariat yaitu Allah Ta'ala atau pembawa syariat yaitu Rasulullah hanyalah mengajak kita berbicara dengan apa? Bahasa Arab, yaitu apa? Al-Qur'an dan Sunnah dengan bahasa Arab. Undur syarh Tahawiyah. Qal walladhi yadhhar wallahu a'lam anna murada Syekhul Islam rahimahullah bil bait innama huwa al-mawdi'us tsani. Yang nampak wallahu alam Syekhul Islam menginginkan dengan bait al-afdal adalah pada pembahasan yang kedua, masalah definisi kalam, karena sedang apa? Membahas masalah Quran kalamullah ghairu makhluk itu. Wa amal mawdi'ul awal, adapun pembahasan yang pertama, masalah apa yaitu istawa dengan istaula, fakasirun min ahlil ilmi yansibunahu ila mubham. Banyak dari ulama menisbatkan itu kepada orang yang tidak disebut namanya. Ini lebih parah lagi. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam, kata Al-Bayquni. Namanya mubham adalah rawi yang tidak disebutkan identitasnya. Baik, ini lebih parah. Bagaimana kalian wahai Asy'ariyah berdalilkan dengan apa? Penyair yang tidak dikenal siapa ini, penyair yang majhul namanya. Sementara apa? Wahyu yang datang dari Allah dan yang disampaikan oleh Rasul kalian tidak ikut. Fayaqulun qala syair. Maka orang-orang tadi mengatakan qala syair, enggak tahu siapa syairnya ini. Hatta qala Ibnul Qayyim rahimahullah la yudra man qailuh. Tidak diketahui siapa yang mengucapkan ini. Bagaimana kalian berdalilkan dengan sesuatu yang tidak jelas siapa yang bicara? Wa laysa fi dawawinil arabi wa as'arihim allati yurja'u ilaiha. Kalimat tadi atau bait syair tadi tidak ada di dalam kumpulan bait-bait, kumpulan syair-syair orang-orang Arab yang layak untuk kita rujuk ke situ. Untuk dirujuk ke situ. Undur Mukhtasarus Shawa'iq. Punya Al-Mausili rahimahullah. Al-Mausili ini adalah apa? Murid Ibnul Qayyim. Wa aqidatu ahli sunnah anna kalam Allah bi harfin wa saut. Akidah Ahlussunnah adalah kalamullah itu dengan suara, dengan huruf dan suara, tidak seperti ucapan Asy'ariyah. Enggak boleh dengan huruf dan suara, nanti sama dengan makhluk. Berarti kalian wahai Asy'ariyah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Begitu disebut sesuatu, langsung yang tergambarkan di pikiran kalian adalah sesuatu yang ada pada makhluk. Baik, yang betul dengan huruf dan suara, tapi tidak seperti yang ada pada makhluk. Sebagaimana sifat-sifat yang lain. Qala ta'ala wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Dan kami berseru kepada Musa dari sisi gunung tersebut, sisi kanan, sebelah kanan gunung tersebut, dan kami dekatkan dia untuk kami berbisik-bisik dengan dia. Baik, nadaina. Ini apa? Allah Ta'ala memisahkan antara nida dengan munajat. Nida ini adalah dengan suara yang keras. Munajat itu suara yang lirik. Berarti apa? Allah Ta'ala kalamnya itu ada suara. Terkadang keras, terkadang pelan-pelan. Terserah Allah Ta'ala. Baik. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada sesembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Dalam keadaan Nabi Musa mendengar kalam tadi, berarti apa? Ada suara. Baik. Dan juga apa? Ini masing-masing dari kata-katanya ini inna. Ini inna itu apa sih? Harfu taukid, berarti apa? Kalamullah itu tersusun dari huruf. Demikian pula apa? La. Harfu apa? Harfu nafyin. Nah, ini juga huruf. Berarti apa? Kalamullah itu tersusun dari huruf-huruf. Wa qala ta'ala idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilaik. Ingatlah ketika Allah berfirman,
Wahai Isa. Ya, ini adalah harfun nida. Berarti apa? Kalamullah itu ada apa? Ada hurufnya. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan aku akan mengangkatmu. Mutawaffiq ini bukan maknanya adalah mematikan. Tetapi apa? Qabiduka, mengambil. Baik. Ini menurut penafsiran jumhur dan itu betul. Tawaffa artinya qabadha, mengambil. Karena Allah Ta'ala memang mengambil Isa. Belum mematikan, nanti wafatnya nanti. Tugas belum selesai. Di akhir zaman nanti. Wa rafi'uka ilai, dan mengangkatmu kepadaku. Yang lain mengatakan ada taqdim wa ta'khir. Karena asalnya adalah rafi'uka ilayya wa mutawaffiq. Aku akan mengangkatmu kepadaku dan aku akan mewafatkanmu, mematikan engkau, tapi nanti. Baik. Tapi tafsir yang pertama itu yang jumhur dan itu lebih jelas. Dan ini juga dalil bahwasanya Allah di atas. Karena apa? Rafa'a, mengangkat berarti apa? Rafa'a ilayya, mengangkat kepadaku berarti apa? Allah Ta'ala itu di atas. Sebagaimana kata Ibnu Abdul Bar. Baik, selanjutnya nanti insyaallah Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.